menurut saya ini menggelitik gitu ya. Sebentar akan dijelaskan. Itu adalah berkaitan perdebatan teman-teman soal foto kacamata. Jadi dalam ijazah Jokowi yang diperlihatkan gitu ya, itu ternyata adalah berkacamata. Pihak UGM pada sidang yang lalu menjelaskan bahwa ada peraturan dari kampus yang ditandatangani oleh wakil rektor pada saat itu bisa pakai kacamata. Saya tidak membantah peraturan itu, karena kita pun juga belum diperlihatkan. Yang menarik adalah karena kok dokumen peraturan itu bisa ditemukan, tapi KRS, KHS, dan dokumen skripsi dan lain-lain, dokumen untuk kemudian pelaporan KKN itu tidak ada. Yang tebalnya, dokumen yang tebal tidak ada, tapi yang selembar itu ada. Dan tahun 83. Tahun 84 gitu ya. Jadi itu yang menarik untuk kita menjadi pertanyaan-pertanyaan yang harus kita klarifikasi. Jadi ada banyak dokumen yang belum, dan kita akan meminta sebentar semua dokumen itu akan diperlihatkan. Itu yang untuk UGM. Yang kedua adalah berkaitan dengan KPU. KPU, karena banyak perdebatan yang tidak bisa diklarifikasi oleh KPU, maka akhirnya majelis kemarin memutuskan pas sidang yang lalu tahun lalu itu menyatakan sidang di tempat untuk memeriksa beberapa dokumen. Bagi kami adalah, sekali lagi saya ingin menyatakan bahwa pihak KPU pernah menawarkan memperlihatkan ijazah kepada kami. Salinan ijazah. Tapi itu ada beberapa yang ditutup dan hanya bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa dipoto. Perlu teman-teman pahami, dalam Undang-Undang Komisi Informasi, kebebasan informasi itu adalah hanya dua. Dikecualikan atau bisa dibuka, diakses. Tidak ada disebut, kalau dia sudah nyatakan terbuka, ya mudah, buka gitu loh. Nah ini kemudian kita hanya bisa dibawa untuk melihat itu, tidak bisa. Yang ketiga adalah, dari UGM ini untuk KPU ya, keanehan lain adalah bahwa KPU menyatakan tidak melakukan verifikasi faktual terhadap kebenaran ijazah Jokowi pada saat baik mendaftar di Surakarta, tidak ada itu verifikasi. Mendaftar di DKI Jakarta sebagai calon gubernur, tidak ada verifikasi faktual juga, sudah faktual ya. Termasuk pada saat mendaftar capres di KPU RI, tidak ada verifikasi. Pihak kepala Dusun 1 yang katanya diklaim Joko Widodo melakukan atau menempuh KKN di Desa Ketoyan ya, Dusun 1. Kita tanyakan kepala Dusun 1-nya juga menghindar. Kami tidak mau terlibat. Bayangkan seharusnya ya, kalau ada seseorang, apalagi presiden, menempuh KKN di situ, bukan hanya bangga, mungkin dibuat prasasti di sana. Saya saja, ya, seorang rakyat jelata, warga biasa, baru-baru ini saya ke desa Kepil, Kabupaten Wonosobo, tempat saya KKN, dan banyak orang kenal. Mereka mengenal saya dan memori-memori apa yang saya lakukan di sana. Dan tidak ada rasa takut kalau benar-benar kita menuntaskan KKN di tempat kita. Oleh karena itu, sebenarnya UGM sendiri yang harus memverifikasi benar tidaknya Joko Widodo menempuh KKN di Desa Ketoyan tersebut. Ini yang ditekankan ya, betapa tidak ada niat baik ya dari Kapolda Metro Jaya. Dulu mereka beralasan karena inkoordinasi. Surat kita terselip di antara belantara labirin birokrasi di kepolisian. Nah sekarang akan kita buktikan, kita sudah mengajukan gugatan lagi dan belum ada respon. Nah yang terakhir dari saya adalah sidang-sidang selanjutnya itu adalah substansi persoalan. Kita juga nanti sidang berikutnya ya akan ada kesaksian ahli dan disitulah diskusi tentang. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut atau tentang pemalsuan ijazah Jokowi. Ya, jadi teman-teman, mereka mengatakan di sini atau mengharapkan supaya Ibu Ova Emilia segera dipenjarakan, jangan dibiarkan UGM menjadi serang dan sumber penjahat di negara ini. Ya, mereka sangat mengharapkan supaya Ibu Ova itu akan segera dipenjarakan karena telah membela kebohongan yang dilakukan Pak Jokowi. Jadi teman-teman, supaya Ibu Ova ini sadar akan yang telah dia lakukan selama ini dengan membela ijazah Jokowi mati-matian. Jadi menjadi rusak nama sekolah UGM hanya gara-gara Ibu Ova Emilia. Jadi itu sangat
tidak baik ya teman-teman, itu kelakuan yang sangat tidak adil di depan Tuhan. Jadi teman-teman, semoga Ibu Ova ini yang telah membela kebohongan Jokowi atau telah bersengkongkol dengan Pak Jokowi ini segera dipenjarakan ataupun dihukum. Ya, jadi teman-teman, riuh rakyat kayak gini kok DPR bisu, telinganya dibelikan obat biar bisa dengar negara terbaik. Ya, Rektor UGM Ova Emilia merangkap jadi termul. Ya, Rektor UGM ini ternyata dia sudah jadi termul Pak Jokowi. Ya, hanya karena uang saja ataupun uang yang telah diberikan kepada dia dari Jokowi, makanya dia membela mati-matian Pak Jokowi ini dengan dari kebohongan Pak Jokowi ini. Ya, itu suatu hal yang tidak baik ya teman-teman. Semoga Ibu Ova ini akan sadar dengan kelakuan yang telah dia lakukan di negara kita ini. Ya, biar Ibu Ova ini segera diseret ke penjara, karena lama-kelamaan Ibu Ova ini nanti terus membela kebohongan Pak Jokowi ini, maka masalah ini tidak akan segera diselesaikan karena Ibu Ova yang selalu membela Pak Jokowi. Jadi teman-teman, gara-gara Rektor UGM mampus di penjara pembohong rakyat, KPU sudah menyatakan palsu. Ya, salah besar kalau UGM ditutup hukum aja seberat-beratnya rektor serta jajarannya yang bikin onar itu. Ya, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Ya, harus ditegakkan hukum ini ya tanpa pandang bulu siapa ini penjabat yang paling tinggi ataupun rakyat kecil, sama-sama diadili teman-teman ketika sudah melakukan suatu kesalahan. Ya, jadi seharusnya si rektor dijebloskan ke penjara. Ya, benar teman-teman. Si rektor ini harusnya dijebloskan ke penjara karena telah membela kebohongan Pak Jokowi atau telah memakan uang dari Pak Jokowi tersebut. Ya, itu suatu hal yang tidak baik atau perilaku yang tidak diinginkan warga Indonesia. Jadi teman-teman, gimana Pak Prabowo si Jokowi didiamkan? Udah tahu punya ijazah palsu, si Ova melindungi yang salah, si Ova sengelek otaknya. Ya, Pak Prabowo, semoga Pak Prabowo ini memberikan keadilan kepada Ibu Ova ini. Ya, karena telah membela kebohongan Pak Jokowi ini, berarti dia harus diseret ke penjara. Ya, semoga Ibu Ova ini sadar akan kelakuannya ini ya teman-teman. Biar dia tahu apa yang namanya membela kebohongan. Makanya dia harus diseret ataupun dihukum di penjara teman-teman. Nah, teman-teman, mereka mengatakan di sini siapa lagi kalau bukan Parcok Prabowo saja ditelikung, apalagi rakyat kecil wajib percaya walaupun jelas bohongnya. Nah, kebohongan akan ditutup dengan kebohongan lainnya. Kalian yang menutupi dan membela kebohongan di akhir hidup akan terhina dari tersiksa dengan kebohongan. Ya, kebohongan, bagaimanapun caramu menutupi kebohongan tersebut, pasti suatu saat nanti akan terbongkar. Ya, jadi teman-teman, semoga para termul sadar bahwasanya kebohongan akan terbongkar dengan sendirinya bagaimanapun caranya. Jadi semoga para termul ini sadar akan apa yang telah mereka lakukan atau telah membela kebohongan Pak Jokowi ini. Jadi teman-teman, Rektor UGM sedang membandingkan kebodohan dan kebohongannya kepada rakyat se-Indonesia. Ya, Rektor UGM ini tidak sadar bahwasanya perilaku yang dia lakukan atau pembelaan yang dia lakukan kepada Pak Jokowi ini suatu kesalahan. Ya, jadi semoga para jaksa atau para hakim nantinya di persidangan ataupun mereka harus memberikan keadilan kepada Ibu Ova ini karena telah membela kebohongan Pak Jokowi ini ataupun telah ikut membela kebohongan Pak Jokowi ini, maka Ibu Ova ini harus diseret ke penjara biar dia tahu bagaimana rasanya telah dibohongi selama 10 tahun menjabat Pak Jokowi ini. Ya, semoga rusak pendidikan di Indonesia ini demi penguasa dan penjabat semua dimanipulasi. Ya, teman-teman, dustanya omon-omon doang ke dondong ompong, melompong mental korup pada masa termul. Jadi
Waduh, malu nih mahasiswa UGM yang hendak lulus nanti ijazahnya ditindaklanjuti oleh rektor pembohong. Ya, jadi semangat pada mahasiswa supaya tidak malu dengan hal tersebut, karena juga rektor UGM ini telah membela kebohongan Pak Jokowi. Jadi semangat ya teman-teman. Nah, Ova demi membela seorang memilih UGM tutup sedangkan ijazahnya palsu juga. Kalau menutup UGM itu pendapat konyol, oknumnya harus diproses hukum. Ya, jadi yang merasa terlibat dalam keluarga UGM mending mengundurkan diri lah, jadi nama baik UGM tetap bagus. Jadi teman-teman, oi polisi, KPU, UGM, DPR, Bawaslu, kembalikan uang kami kalau kerja kalian seperti ini. Kalian menipu, mengkhianati, dan menyakiti hati rakyat yang telah menggaji kalian. Ya teman-teman, para rakyat sudah pada menyesal telah memilih seorang penjabat di KPU maupun di polisi, UGM, DPR. Ya, karena mereka telah ditipu oleh para penjabat tersebut. Jadi teman-teman, saya heran kok Jokowi nggak malu ngaku-ngaku lulusan S1 UGM. Rasanya budaya malu bagi para penjabat perlu dibuat dalam bentuk undang-undang di negara ini. Ya, mengapa negara ini jadi perubahan sejak kepemimpinan Jokowi? Kejujuran sudah tidak ada lagi, yang ada hanya kelicikan, kebohongan, dan pengkhianat. Kalau terusan dibiarkan, maka begini kehancuran akan segera tiba, karena Allah tidak menyukai kezaliman, kemarahan. Ya, jadi teman-teman, bongkar segera komplotan di belakang ijazah palsu. Ya, semoga seret semua di hadapan pengadilan, para termul maupun para pembela Jokowi dengan kebohongannya tersebut. Yang sangat sulit, di manakah orang dapat mencari keadilan dari kebohongan tersebut. Jadi rektor jelas berbohong.